Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan gereja kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahannya lah kita masih hidup dan ada sampai sekarang ini. Nafas hidup, tubuh, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan yang terus Tuhan curahkan cukup untuk kita. Dan juga topangannya untuk menghadapi tantangan kehidupan yang berat kita masih ada adalah karena pertolongan Tuhan. Karena itu saudara, marilah kita memulai renungan firman Tuhan ini, mari kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh bangun dan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami mohon biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus menopang kami, menguatkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami fokus untuk merenungkan firman-Mu dan berdoa. Tuhan tolonglah kami, layakkan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ampunilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Mazmur 103, ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini adalah ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Saudara, ada satu lagu yang menurut saya tidak asing bagi kita orang-orang Kristen, yaitu syairnya begini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ini, lagu ini kata-katanya mudah kita pahami dan mudah kita amini. Saudara, lagu ini adalah sering dinyanyikan di gereja, misalnya ketika mengumpulkan atau jemaat memberikan persembahan. Tetapi sebenarnya lagu ini bukanlah lagu persembahan. Lagu ini adalah seruan untuk selalu dalam keadaan bagaimanapun menghitung segala berkat Tuhan yang senantiasa dikaruniakan Tuhan kepada setiap kita. Menghitung, mengingat kembali berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan karuniakan bagi setiap kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas di sini pemazmur ya, menyerukan kepada umat Tuhan, kepada orang-orang percaya. Di dalam Mazmur ini bukanlah sekedar untuk menghitung berkat Tuhan atau bukan sekedar untuk tidak melupakan berkat Tuhan di dalam pengertian kecukupan atau sejenisnya. Tetapi saudara, pemazmur mengajak kita untuk apa? Ingat segala berkat Tuhan yang meliputi mulai dari pengampunannya hingga penebusan hidup kita dari lubang kubur. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Oleh karena itu, saudara, pertama-tama sang pemazmur di sini menyerukan untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Nah, saudara, ini adalah alasan yang pertama mengapa kita memuji Tuhan. Ingat segala kebaikannya. Seringkali kita ini, saudara, lupa kebaikan Tuhan. Inilah sifat manusia. Hanya karena perkara kecil kita lupa pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa yang pernah kita alami. Hanya karena persoalan sepele kita lupa betapa baiknya Tuhan kepada setiap kita. Karena itu, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, muliakanlah Dia, bersyukurlah kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa alasan yang paling kuat mengapa kita memuji Tuhan dan tidak melupakan segala kebaikannya? Yang pertama-tama adalah ingat bahwa Allah telah mengampuni segala dosa kita. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Saudara, kalau kita renungkan diri kita, berapa banyak atau berapa kali kita ini telah berbuat dosa di hadapan Allah? Coba, saudara, berapa banyak? Saya yakin kita semua mungkin kita tidak ingat, bukan tidak ingat, tapi tidak mampu untuk menghitungnya. Banyak kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, tetapi pengampunannya tidak pernah habis untuk kita. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak mau kita akui di hadapannya, atau kita tidak mau mengakui Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penebusan yang telah kita terima, kita peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pengakuan kita itu adalah menjadi jaminan bahwa pengampunan Allah itu sesuatu yang pasti kita miliki. Dan hal inilah yang menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk selalu memuji Tuhan dengan segenap hati, bersukacita dengan segenap jiwa, bersyukur, memuji dan menyembah Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kedua adalah di dalam ayatnya yang ketiga B, yang menyembuhkan segala penyakit. Saudara, Tuhan telah menyembuhkan segala penyakitmu. Apa artinya, saudara? Ingat, saudara, ada banyak sebab kenapa kita sakit. Kita bisa sakit karena masalah rohani. Kita juga bisa sakit karena masalah jiwa kita. Juga bisa sakit karena gaya hidup kita. Jadi bermacam-macam penyakit. Dan berapa banyak kita pernah sakit. Dan juga berapa banyak Tuhan telah menolong kita, menyembuhkan kita. Ingat itu. Jangan hanya karena penyakit yang ini belum juga sembuh, engkau lupa pertolongan Tuhan di masa lampau yang dimana engkau pernah disembuhkan oleh Tuhan. Ingat itu. Jangan lupa. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Banyak kesembuhan yang telah engkau peroleh dari Tuhan. Baik itu sakit secara rohani atau secara jasmani, juga Tuhan telah menyembuhkan kita. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun sebabnya, Allah menyediakan anugerah kesembuhan bagi setiap kita. Jamahannya yang berkuasa, dan itu telah kita alami banyak kali. Dan salah satu alasan kenapa Allah menyembuhkan kita adalah supaya kita semakin hidup di dalam pertobatan setiap hari, dan kita memuliakan Allah dengan tubuh kita dan jiwa kita. Yang ketiga, alasan yang ketiga, mengapa kita jangan melupakan kebaikan Tuhan dan selalu memujinya, yaitu di dalam ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Allah telah menyelamatkan kita dari lubang kubur, dari kebinasaan. Saudara, kalau ingat, kalau Anda membayangkan lubang kubur, itu merupakan akhir dari perjalanan hidup manusia di muka bumi ini. Ya, ini menunjukkan ketidakberdayaan manusia
menunjukkan kefanaan tubuh manusia. Tetapi kasih setia dan ramah Allah telah menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Dan karena kasih setianya, kemurahannya di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita hidup yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat yang luar biasa. Seharusnya kita ini dibinasakan, dihukum di dalam murka Allah. Tetapi karena kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Karena itu, ingat itu. Jangan lupakan. Yang keempat, yang terakhir adalah di dalam ayatnya yang kelima. Allah telah memuaskan hasrat kita dengan segala kebaikan. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, kebaikan membuat manusia bahagia dan merasa berarti. Namun saudara, dosa telah merusak kemampuan dan makna kebaikan manusia sampai akhirnya Tuhan Allah kita memulihkan kembali kebaikan dalam diri manusia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, semua kebaikan yang kita cari bersumber dari Allah kita. Dapat kita dapat melakukan kebaikan karena karena Allah kita yang memampukan kita, dan harus kita arahkan semua itu adalah bagi kemuliaannya. Kiranya melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita yang percaya kepadanya ingat selalu akan kebaikan Allah bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk renungan firman pada pagi hari ini, untuk mengingatkan kami kembali di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi hari lepas hari, di tengah-tengah pandemi corona yang masih terus terjadi di muka bumi dan telah membuat banyak kesulitan. Tetapi ya Tuhan, supaya melalui ini semuanya kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan, agar kami tidak melupakan kebaikan Tuhan, agar kami ingat terus bahwa pertolongan, kebaikan dan berkat dari Tuhan itu begitu banyak yang kami alami. Tuhan, tolonglah kami, ampunilah kami Tuhan. Seringkali yang ada di benak kami adalah masalah yang sepele, yang kecil. Kami lupa Engkau, kami lupa kebaikan-Mu, kami lupa berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Karena itu kami mohon ampunilah kami. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui renungan firman Tuhan ini, hati kami selalu bersyukur, memuji Engkau dengan segenap jiwa kami dan segenap keberadaan kami. Tuhan, tolonglah kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah iman dan biarlah selalu berserah kepadamu. Bukakan jalan berkat-Mu agar ada yang dapat dinikmati hari lepas hari. Tuhan, peliharalah kami semuanya. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan para menterinya, pejabat-pejabat tinggi negara. Kiranya Tuhan lindungi dan tolong mereka menjalankan roda pemerintahan. Berilah mereka hikmat Tuhan untuk dapat mengatasi masalah-masalah negara ini. Masalah kesehatan, juga masalah-masalah yang lainnya. Mohon Tuhanlah yang menolong. Dan biarlah kebijakan-kebijakan yang diambil sungguh-sungguh boleh membuat masyarakat Indonesia bisa menghadapi keadaan yang sulit sekarang ini. Berkatilah bangsa kami agar menjadi bangsa yang semakin maju dan kiranya semakin banyak orang yang boleh mengandalkan Engkau dan menjadi percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.